Halo, kembali lagi di channel aku, Karina Agustin. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung bulan Desember di tahun 2020. Untuk kali ini, video ini aku akan berbagi tips ala aku yang masih belajar juga. Selagi aku menulis dan menghias buku planner aku di 2021, kalian bisa simak dan kalian juga bisa dengarkan apa aja tips dari aku yang masih belajar ini untuk mengatasi apabila gajimu atau pendapatan naik, apa yang harus dilakukan. Siapa sih yang gak mau naik gajinya, atau siapa yang tidak menginginkan itu? Pasti semua orang menginginkannya. Jadikanlah gajimu itu berfungsi supaya uangmu tidak hilang begitu saja. Sekali lagi kita harus membuat rencana untuk pendapatan yang baru. Let's go! Langkah yang pertama, kita harus tanyakan pada diri sendiri apa yang kamu inginkan dari uang ini. Mungkin kalian bisa siapkan rekening tabungan yang baru untuk mentargetkan uang ini diperuntukkan untuk investasi atau untuk membayar hutang atau ingin bersenang-senang. Jangan lupa selalu sisihkan uang untuk liburan keluarga atau mungkin untuk membeli sesuatu yang sudah kamu impikan jauh-jauh hari. Misalnya beli mobil, beli motor, atau beli handphone baru gitu. Kenapa kita harus menabung? Karena kita harus membiasakan menimbulkan kebiasaan menabung. Jadi kita harus memulai sejak dini, harus memulai dulu sedikit demi sedikit kemudian menjadi kebiasaan. Oke? Jadi apa sih tujuan untuk menabung? Yaitu untuk menyimpan dana darurat. Oke? Jadi apabila aku atau kita tidak punya dana darurat, itu sama dengan dunia yang kejam. Bahaya sekali. Karena asuransi yang kita bayar setiap bulan itu tidak selalu menutupi semua tagihan kita. Jadi dana darurat didapatkan dari 3 kali pengeluaran yang biasa kita keluarkan setiap bulan sampai dengan 6 kali pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulan. Ini menurut buku yang aku baca ya. Nanti untuk next partnya aku akan membahas detail bagaimana cara kita mengumpulkan atau membangun dana darurat ini. Apa fungsi dari dana darurat ini jika amit-amit kita di tengah perjalanan PHK atau gaji kita dipotong, atau mungkin dapat tagihan medis tidak terduga, atau mungkin perbaikan rumah yang tidak terduga juga. Oke, jadi dana darurat ini adalah tabungan kita untuk masa depan yang selalu bisa digunakan sewaktu-waktu. Oke. Apabila dana darurat sudah tercapai, jangan lupa diproteksi, dikunci, jangan diapa-apakan uangnya. Oke teman-teman, itu adalah satu kunci untuk kita hidup lebih tenang. Selanjutnya, part paling penting jika kita sudah memiliki tambahan gaji, yaitu bayar hutang. Jangan lupa ya, kita harus membayar hutang karena hutang adalah janji yang harus dibayar. Dan selanjutnya adalah membuat sinking funds. Di Indonesia memang masih jarang kata-kata sinking funds ini terdengar oleh kita. Tapi membuat sinking funds yaitu penting sekali untuk menyelamatkan kita dari jeratan hutang. Di luar negeri adalah bagian paling wajib dari manajemen keuangan pribadi rumah tangga. Penyelamat dari kredit dan pinjaman dana sana sini dan keuangan yang tidak sehat. Dan cash flow-nya juga berantakan kalau kita memiliki hutang yang terus-terusan tidak kita bayar. Oke? Nah, banyak sekali nih pertanyaan. Mbak, investasi atau menabung itu kan butuh uang banyak. Nabung juga butuh duit.
Nah, kalau menurut aku dan menurut kata Arif Muhammad yang pernah aku baca, pertama, investasi memang butuh duit banyak, tapi kita butuh kesadaran untuk mau dan bisa menyisihkan penghasilan yang kita dapatkan. Gimana caranya kita bisa menyisihkan penghasilan? Ya, penghasilannya harus lebih dari cukup dong. Gimana cara penghasilan lebih dari cukup? Ya kerja, kerja, kerja. Jangan hobinya julid sama rebahan, tapi mau karya kaya raya. Ya mana bisa, oke? Next, aku akan bagi lagi pengalamanku soal duit di video selanjutnya ya. Sekarang aku akan membagi uang-uang yang sudah aku dapatkan dari gajiku bulan ini ke posnya masing-masing supaya bisa berfungsi dengan maksimal. Jadi kalian bisa simak selanjutnya. Nah, sekarang saatnya untuk membagi pos-pos uang yang udah aku dapatkan ke dalam amplop-amplop yang udah aku sediakan. Yang pertama, selalu wajib untuk membayar tabungan dulu, karena tabungan ini untuk dana darurat aku buat ke depan, jadi tabungan harus dan wajib untuk aku sisihkan terlebih dahulu. Teman-teman juga jangan lupa selalu menabung ya. Kalian juga harus mempunyai dana darurat. Apalagi kita belajar di tahun 2020, ada pandemi yang tiba-tiba datang seperti ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Oke? Sekali lagi, ini video untuk aku share sebagai inspirasi untuk teman-teman. Jangan pernah samakan kebutuhan kalian atau cara yang kalian sudah kerjakan selama ini dengan apa yang aku kerjakan ya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa dan memilih untuk mencicil suatu barang atau mungkin membeli barang tertentu dengan cara kredit, itu semua pilihan. Tapi untuk aku, pilihan aku semuanya aku kumpulkan terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Jika uangnya sudah cukup, aku akan membeli apa yang aku inginkan. Gitu ya teman-teman, mohon selalu bijaksana dalam menanggapi video aku. Oke, semuanya sudah masuk ke dalam amplop. Karena pendapatan juga naik, pasti ada beberapa pengeluaran yang ikut menyesuaikan, ada naik juga. Tapi untuk biaya inti, biaya wajib harus selalu kalian dahulukan, oke? Untuk selanjutnya aku mau belanja. Sebelum belanja seperti biasa aku akan mengecek terlebih dahulu apa-apa aja yang harus aku beli. Karena hari ini kebetulan aku sekalian belanja untuk acara selamatan, jadi aku belanja di supermarket yang sekalian besar. Jadi di sini supaya aku mudah untuk mencatat pengeluaran, aku bagi jadi dua. Jadi suamiku khusus untuk belanja untuk keperluan selamatan tadi, dan aku belanja untuk kebutuhan bulanan supaya notanya nggak kecampur dan aku nggak bingung untuk memasukkan apa aja yang sudah aku beli. Nah, ini per kebutuhan rumah aku untuk 1 bulan sudah aku catat. Aku beli deterjen seperti biasa, pembalut, gula, pewangi ruangan, dan sedikit mie instan dan cemilan aku. Habisnya total 141.500. Oh iya, kemarin aku habis buka celengan, lalu aku sedikit berbelanja karena nanti mungkin akhir tahun ada keluarga yang mampir dan nginep di rumah. Jadi sekalian aja aku akan buat bakar-bakaran ala-ala Korea lagi di rumah, ngajak semuanya, karena aku sudah dikasih tahu bumbu resep rahasia bakar-bakar ala Korea sama Mbak Vela. Kalian kalau misalnya pengen tahu juga, videonya udah aku share dan udah aku upload di YouTube aku. Kalian juga bisa tonton ya resepnya di sana, lalu buktikan daripada harus keluar, kalian juga bisa bakar-bakar di rumah aja. Nah, ini tempat aku berbelanja daging, sosis, dan bumbu-bumbu lainnya. Lumayan lengkap untuk di daerah Jember sini menurut aku. Nanti aku akan pasang alamat dan tempat toko yang aku beli ini, oke?
Dan sudah selesai video aku. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Kalian sudah dengarkan apa aja tips dari aku. Semoga bisa terinspirasi dan termotivasi. Sudah ikut aku bagaimana untuk menata setiap bulan gajiku, berbelanja, membuka tabungan. Terima kasih sekali kalian yang sudah subscribe aku. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang aku bagi. Semoga kalian selalu sehat. Semoga di tahun 2021 harapan dan keinginan kita tercapai. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu berolahraga dan tingkatkan imunitas kalian. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Bye.